di dalam surah As-Saff di ayat 4 ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika Allah mengatakan begini, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencintai. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ini harus disadari, ini apa maksud daripada ayat ini? Ini sekarang kita lagi perang. Ini sedang kita lagi perang. Perang logika, perang ideologi, perang keyakinan, perang prinsip di dalam berakidah. Nah, Allah mencintai, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Allah sungguh mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi saling menguatkan kita. Kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, diluruskan. Dalam medan perang, pimpinan itu, jenderal atau apapun pangkatnya, ketika pasukannya itu mengalami kesalahan, dipanggil masuk ke ruangan, digembleng di sana. Jangan di depan musuh kemudian ditegur. Ini Allah yang menerangkan seperti itu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita harus tersusun. Kita benar-benar harus menguasai teknik di dalam penyampaian risalah kebenaran Islam. Sekira begitu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ada yang bisa dibantu? Mana kabarnya Bang Suma? Baik, alhamdulillah. Lagi di mana Bang Suma? Lagi di sini Bang, insya Allah di rumah. Orang mana Bang Suma? Saya orang Indonesia di Makassar tepatnya. Asalnya banget Bang Suma. Dekat di hati Bang. Iya. Kenapa Salam Bang? kenal Bang Suma, saya dari Madura. Masya Allah. Madura itu terkenal dengan orang-orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Matur sekelengkong. Iya, sekelengkong. Dada. Oke Bang, ini ada oten yang sudah naik nih. Bang siapa ini, ada yang ingin lagi disampaikan Bang? Hanya 2 menit waktu Bang. Afdal. Cuma Apa namanya? kenalan juga. Bang Afdal. Ingin kenalan sama Bang Suma ini. Namanya siapa Bang? Ibadah ad-doa. Mukhlis. Oke Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini Bang Yusuf Maju. Kristen kan Bang yang tadi komen di bawah Kristen. Selamat malam Bang Yusuf Maju. Oke, baik. Selanjutnya. Oke Bang. Iya Bang. Dulu ini Bang Yusuf. Bang Daniel Sirait, Islam atau Kristen Bang? Bang Daniel Sirait, silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu. Islam atau Kristen? Jika tidak ada suaranya akan saya turunkan. Bang Daniel Sirait. 1, 2, 3. Oke, Bang Yusuf dulu deh kalau gitu. Bang Yusuf silakan, ada yang ingin disampaikan? Sebelum ke Pak Yusuf, penawaran tertinggi sekarang untuk lelang itu masih dipegang oleh Bapak Bernadi S. Dangin dari Madiun 7 juta. Kalau ada yang ingin di atas itu silakan naik atau hubungi kami. Lanjut. Baik, Bang Yusuf. Ya, sempat terhenti waktu itu. Ya, oh ini Pak Pendeta itu ya? Waktu itu dulu? Bukan, saya Katolik. Bang Paulus. Oke Bang, silakan. Pastor berarti. Bukan pastor. Ya, silakan. Saya umat biasa. Baik. Ya waktu itu kan ini ya tentang apa utusan gitu ya. Apa boleh disambung atau yang lain ya Bang ya? Boleh. Saya ikut irama aja Bang. Di sini banyak guru-guru saya sebenarnya. Iya, silakan.
Iya, terakhir itu gini ya, yang tujuan utusan itu loh Bang. Iya. Waktu itu Bang Juma mengatakan tujuan utusan adalah untuk meluruskan apa namanya, Taurat kepada bangsa Israel gitu ya. Iya, betul Bang. Kemudian itu apa itu? Saya bertanya ulang, apa itu keselamatan, dasar keselamatan dari Taurat? Bang Juma mengatakan usaha manusia gitu ya. Iya. Kemudian saya terakhir kemarin mengatakan kalau saya beda, bukan meluruskan Taurat, tetapi justru tujuan utusan itu untuk menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Itu. Jadi keselamatan bukan berdasar dari usaha manusia, tetapi kasih karunia dari Allah. Kemarin kan kita dari catatan Yohanes itu. Nah di dalam catatan Yohanes hidup kekal itu tertulis dalam Yohanes 8 itu. Makan daging dan minum darah supaya dapat hidup kekal. Kemudian dalam catatan Yohanes juga tidak tertulis secara implisit bahwa itu untuk bangsa Israel. Walaupun murid-muridnya banyak semuanya dari bangsa Israel. Tetapi di dalam Yohanes 3:16 dia mengatakan bahwa karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Sehingga tidak hanya bangsa Israel menurut catatan Yohanes, tetapi semua manusia di dunia ini. Ini bentuk kasih Allah akan dunia atau akan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu Bang. Sehingga perbedaan saya di situ. Kalau Bang Juma mengatakan meluruskan Taurat, tetapi saya justru catatan Yohanes mengatakan bukan hanya bangsa Israel, tetapi menyelamatkan semua manusia yang percaya. Kalau bangsa Israel itu hanya tertulis di Matius, nanti boleh berkembang di Matius, karena utusan itu tercatat dalam Yohanes dan Matius, itu ya. Itu pendapat saya. Kemudian yang lain, ini utusan itu selalu mengatakan aku adalah anak manusia itu. Sering mengatakan seperti itu. Di dalam catatan Yohanes seperti itu. Ini pemahaman Bang Yuma seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Bang. Yang pertama yang saya sikapi dulu terkait dengan Yohanes 3:16. Bahwa ketika kita berbicara mengenai kosmos, berbicara mengenai cakupan dunia, bumi, itu betul. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi kalau kita perturutkan akal kita memahami dengan penjabaran Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anak di sini adalah hamba. Situ dikatakan monogenes. Jadi kalau kita berbicara mengenai monogenes, berarti itu lepas daripada Tuhan. Apapun julukannya kemudian pasti di luar Tuhan. Mengutus, mengurniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang tolak ukurnya adalah Anda sebagai perwakilan Katolik dan saya sebagai perwakilan daripada apologet Islam. Ketika kita berbicara mengenai kasih Tuhan kepada alam semesta ini, Islam, apologet Islam mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu umat Islam kemudian, untuk beriman kepada Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Jadi siapa yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Kami ada di area itu. Percaya kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel.
Hindu nggak percaya, Yahudi pun nggak percaya, ateis tak percaya, agama di luar daripada Kristen tidak percaya. Bahkan Kristen pun saya katakan di mulut aja percaya kalau dia adalah utusan. Sebenarnya sedikit lagi ya Pak ya, kalau kita memaknai hal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya. Jadi yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada Yesus, Isa. Nah, Isa datang mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Isa mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku utusan Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di sini Kristen tidak percaya kalau dia itu adalah utusan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang anak manusia. Yang disebut Tuhan tidak akan mungkin anak manusia. Sementara tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini mau bersatu kita dengan iblis, dengan malaikat untuk mengubah Yesus menjadi Tuhan. Tidak bisa. Tetap saja Yesus itu manusia. Nggak ada kekuatan yang bisa kita gunakan kecuali mematikan akal untuk mengatakan Yesus itu bukan manusia. Makanya ketika Yesus ditanya, contoh di dalam Matius 26 nomor 63 sampai 64. Tetapi Yesus terdiam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Dengan mulutnya Yesus sendiri mengaku, mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Dirinya sendiri. Berarti lisannya Yesus di dalam penghakiman pengadilan, ketika ditanyai oleh imam besar, dia mengaku bahwa aku adalah anak manusia. Nggak usah berkembang Pak Yuma, ini adalah mengapa dia mengaku anak manusia. Menurut pemahaman Bang Yuma apa itu? Supaya memperoleh banyak ini. Nanti kalau Bang Yuma melantur berkembang banyak, nggak bisa Iya, baik. Oke, baik. Mengapa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak manusia? Karena dia diajarkan oleh Bapa untuk mengaku sesuai dengan fakta yang ada, dia anak manusia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Kenapa Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia? Karena Tuhan pencemburu. Tuhan tidak mau manusia ini disembah oleh manusia. Maka Yesus diperintahkan mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai anak manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7, maka dia adalah penyesat. Dia adalah antikristus. Silakan Pak. Oke, itu ya menurut pemahaman mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia. Kalau pemahaman saya, mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia, itu agar semua yang percaya padanya pada saat itu biar percaya bahwa dia itu betul-betul manusia. Padahal dia kan manusia. Nah, justru menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bukan manusia, menurut saya seperti itu. Dan supaya dipercaya sebagai manusia, itu nanti akan, kalau boleh berkembang di dalam Matius, akan tertuang di dalam Matius 28:19 atau berapa ya, yang diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu agar disaksikan pada waktu itu bahwa dia benar-benar diberi kuasa di dunia dan di surga. Di samping itu, mengapa anak manusia? Biar nanti itu akan tujuan akhir akan menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Karena dia toh menguasai di dunia dan di surga. Lalu ini Bang, mengapa di dalam Matius, ini kan berkembang ke Matius ya Bang ya. Karena utusan itu kan tertulis dalam Yohanes dan di dalam Matius, walaupun Matius itu hanya satu tulisan utusan itu.
Dalam Matius kan tertulis menguasai di dunia. Mengapa Yesus Bapak Allah Bapa mengatakan ada Yesus memberi pada Yesus untuk menguasai dunia dan di surga? Itu menurut pemahaman Bang Yuma kok bisa seperti itu, bentuknya apa Bang, yang menguasai di dunia ini maupun menguasai di surga? Baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini bagi orang-orang yang masih bisa menggunakan akal sehat. Yesus berkata dengan jelas di dalam kitab saudara di Matius 28 nomor 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, kepadaku. Kepadaku kenapa? Kepadaku didomi. Saya yakin sekali bahasa Yunaninya pasti didomi di sana. Kepadaku diberikan. Jadi kalau ada manusia diberikan, itu bukan berarti dia Tuhan. Kepadaku diberikan kuasa di dunia dan juga di akhirat, di surga. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Sekarang kalau ada wakil Tuhan diberi kuasa, apakah itu menjadi Tuhan dia? Tidak. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia tidak menjadi Tuhan? Karena dia manusia. Tapi dia diberi kuasa. Yes, makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 5 dikatakan di nomor 26, dia diberi kuasa sebab dia adalah manusia. Yang namanya Tuhan tidak diberi kuasa, Pak. Yang diberi kuasa itu yang bukan Tuhan. Sama seperti Jokowi, yang diberi kuasa itu karena dia tadinya bukan pemimpin. Kemudian dia menjadi pemimpin, dia dikasih kuasa. Begitu lepas dari tugasnya, selesai. Makanya di dalam Makanya di dalam kitab saudara dikatakan dengan jelas, ketika tiba masa kesudahannya, maka Yesus Kristus akan menyerahkan. Sangat berkembang, Bang. Kita memahami tentang bentuk kuasa di dunia itu apa, bentuk kuasa di surga itu apa. Pemahaman Bang Yuma ada nggak itu bentuknya? Kalau kuasa di surga menjadikan dia Tuhan, itu cacat, Bang. Markus 10:40 untuk mengatakan dan memberikan siapa yang berhak di atas, yang duduk di kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Kata siapa? Yesus. Jadi apa maksudnya berkuasa di surga? Entah. Karena dia tidak berkuasa di surga. Di dunia apa kuasa Yesus? Entah. Nggak ada juga. Makanya kalau kita ingin memaksakan Matius 28 nomor 18 ini tidak bisa. Karena Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Diberikan kepadaku kuasa di surga. Apa buktinya? Di surga dia tidak bisa memberikan apa-apa. Markus 10 nomor 40. Aku tidak berhak. Coba. Di dunia, Yesus berkuasa apa di dunia? Nggak ada kuasa Yesus di dunia. Jadi ini kalau mau dipaksakan, nggak bisa. Dan kalau misalnya Bapak, saudara saya ini ngotot mengatakan Yesus Tuhan karena dia diberi kuasa, saya masih sehat, Pak. Iya, segala sesuatu yang diberi kuasa seperti apapun kuasanya, itu bukan Tuhan. Itu level ciptaan. Demikian. Oke. Berarti benar kan? Karena mengaku anak manusia supaya benar diberi kuasa. Karena dia diberi kuasa karena manusia gitu kan. Diberi kuasa di dunia dan di surga. Nah, menurut pemahaman saya, Bang Yuma mengatakan bentuknya apa? Kuasa di dunia tidak ada. Kemudian bentuk apa lagi di surga? Tidak ada bentuk kuasa. Karena itu datang dari Allah atau Allah Bapa. Kalau pemahaman saya bentuk kuasanya, karena kita kemarin kan catatan Yohanes yang kita bicarakan. Nah dalam catatan Yohanes yang diutus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya yang itu tertulis di dalam Yohanes 1:14, firman menjadi daging. Dan juga di dalam Yohanes 14:6 atau 6:14 saya kurang hafal, yang katakanlah di sana akulah jalan. Berarti jalan itu kan juga firman itu sebenarnya. Nah bentuk jalan atau bentuk firman itu sudah tertulis, itu sudah ada legalitas di dalam doa Yesus
Yohanes 17 itu. Siapa yang percaya kepada murid-murid saya juga berada di dalam aku, gitu kan. Dan kalau itu sudah di realitas, berarti catatan Yohanes sudah legal. Di situ dikatakan bahwa Alkitab inilah atau catatan-catatan para murid inilah yang bentuk jalan itu. Kalau di bangsa Indonesia ini tertulis Alkitab, inilah bentuk kuasanya Yesus, karena Yesus adalah firman atau Yesus adalah jalan. Sedangkan Alkitab itu bagi yang percaya kan kita lalui perintah-perintah apa lewat sang matara Yesus itu bentuk di dunia. Karena semua yang percaya mengikuti firman-firman itu yang sudah tertuang di dalam Alkitab atau Bible itu di dunia. Kemudian kalau di surga itu sebenarnya sudah tercatat juga di dalam Wahyu kalau tidak salah. Itu juga Yohanes di sana, Wahyu 5 atau apa. Tidak ada yang bisa membuka kitab 7 kitab yang bermeterai. Yang bisa adalah anak yang seperti sembelih domba. Itu juga sebenarnya gambaran Yesus itu. Yesuslah yang bisa membuat 7 meterai itu. Yang sering Bang Juma mengatakan bertanduk 7. Tanduk 7 itu sebenarnya melambungkan kekuasaan atau kekuatan. Tanduk 1 untuk membuka kitab bermeterai 1, tanduk 2 untuk dan seterusnya sampai tanduk 7 untuk membuka meterai 7 itu. Para tua-tua 24 tua-tua nggak bisa, sudah kelihatan pasrah, tetapi Yesuslah atau seperti domba yang sembelih itu ya, yang bertanduk 7 itulah yang bisa membuka meterai itu, meterai kitab bermeterai itu. Di samping itu juga kita pahami bahwa nanti akan sebagai hakim yang adil. Itulah kuasa di surga menurut pemahaman saya. Oke, siap. Kuasa. Kepanjangan, Pak. Oh ya sudah, ya sudah. Iya. Thank you. Kasih yang keras-keras, Gurunda. Jadi ketika nanti dulu ini kan pemahaman tentang di dunia dan surga. Sekarang pemahaman tentang Matius 7:21, Bang. Silakan, bagaimana pemahaman panjenengan? Iya. Jadi gini Pak, tolong jangan saya dibatasi ketika saya menjelaskan Bible. Ya. Karena Bible itu adalah satu kesatuan yang diajarkan oleh gereja. Gak bisa dipilih-pilih. Jangan giliran abang terbang ke Matius, terbang ke Wahyu, terbang ke ini. Giliran saya, Anda batasin gitu loh. Gini, saya masih di Wahyu itu kan Yohanes, kemudian Matius juga mengatakan utusan. Nah, kita boleh catatan Yohanes dan catatan Matius, kan saya sudah bilang begitu. Karena iya, tapi bagaimana kalau misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh orang yang mengaku kemudian oleh Kristen Yohanes terbantahkan di data lain gitu loh Pak. Tentang Paulus besok Bang, sekarang catatan yang kita bicara utusan kan. Bicara utusan kan hanya 2 catatan itu. Oke, baik. Kita singkat-singkat aja Pak. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Bukan bagian kan persamaan pemahaman. Tadi kan pemahaman. Enggak, kita persamakan pemahaman dulu nih. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Kemarin kan sudah kita bahas yang diutus siapa gitu kan. Iya. Bang Yuma mengatakan makhluk. Kalau saya mengatakan yang diutus itu adalah anak Allah dan bukan makhluk atau juga firman. Ya itu bukan, kan makhluk itu kan berkembang besok Bang. Ini kan siapa yang diutus dulu. Kita kesimpulkan dulu, Yesus bukan makhluk. Itu besok Bang, kita kan hanya pemahaman saja, bukan kita sama pemahaman. Sekarang kita ke Matius 7:21 Bang, itu pemahaman Bang Yuma seperti apa? Gitu. Baik. Matius 7, kita ikuti kehendak Bapak, tidak apa-apa ya. Matius 7 itu orang-orang Kristen di sana diusir Pak. Kenapa orang Kristen diusir? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48 ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu di dalam kitab saudara.
barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir? Sabar Pak. Kenapa Kristen diusir di dalam Matius itu? Kenapa? Karena Kristen tidak mendengarkan perkataan Yesus. Coba kalau saya tanya kepada Bapak, perkataan siapa yang Anda dengarkan sehingga Bapak mempertuhankan Yesus? Bukan begitu Bang. Kita kan Loh, hanya kenapa abang saya ini harus menyetir saya? Saya kan berkata sesuai dengan apa yang saya pahami. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku. Ini kan ada yang menolak Pak. Apakah Anda menerima ketika Yesus mengatakan dirinya manusia? Oke. Nah itu dia. Kalau Anda tidak menolak Yesus sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Itu artinya Anda menolak Yesus. Karena Yesus mengaku, aku manusia. Emi anthropos, aku manusia. Dia tidak pernah mengatakan Emi theos, tapi Emi anthropos, aku adalah manusia. Anda menolaknya. Tidak. Itulah Anda diusir. Gitu loh Pak. Tidak. Ya, Saya silakan. tidak mengatakan. Benar, Yesus kan tadi mengatakan bahwa aku anak manusia. Saya pun percaya bahwa Yesus adalah manusia. Karena apa? Allah Bapa mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia agar setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu manusia. Tetapi ya karena pada saat itu Bang, karena diutus untuk menjadi manusia. Terus kenapa dituhankan Pak? Bukan diskusi Bang, kita kan hanya satu saja. Nanti kan pemahaman itu bilang yang mati itu jadi lupa panjenengan. Itulah makanya kan Bapak, kan saudara saya mengatakan Matius 7:21. Iya. Kenapa diusir? Kenapa dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena disembah, dituhankan, diibadahi. Itulah sebabnya kalian diusir, gitu loh Pak. Tulisannya bisa dibaca dulu yang lengkap apa itu, saya lupa. Ini Pak Yusuf, ini Pak Yusuf kalau bisa dipersingkat jangan diperpanjang Pak. Iya. Halo. Enggak apa-apa ya. Ketawa kan? Boleh. Iya. Matius 7 kan Pak? Silakan. Matius 7:21. Iya. Silakan dibacakan Pak. Ya monggo, saya saya sambil tidur ini. Oh gitu, saya juga sambil tiduran ini Pak. Oh ya sama. Bukan setiap orang yang memanggil kepadaku kurios. Nah sekarang Bapak yang menerjemahkan kurios itu ya. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi meskipun mulut kita robek memanggil Yesus Tuhan, Elohim, Yahweh, atau apapun yang disenangi oleh Kristen dalam memanggil Yesus, itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Kristen melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapa ketika Kristen menuhankan, mengibadahi Yesus? Di mana perintah Bapa agar Kristen mengibadahi Yesus? Oke. Silakan. Ya. Oke, kalau menurut saya justru Yesus itu melegalitaskan boleh memanggil Tuhan atau mengatakan Tuhan gitu. Menurut pemahaman saya, karena apa? Itu kan diucapkan pada hari akhir. Pada hari akhir itu pada akhir zaman gitu kan, dia banyak orang dan tidak semua akan selamat kecuali yang melakukan pekerjaan Bapa. Berarti kan ada yang mengatakan Tuhan tetapi melakukan apa pekerjaan Bapak menjadi selamat. Berarti kan legal, boleh mengatakan Tuhan. Nah sekarang gini Bang, apa yang menjadi kehendak Bapak menurut pemahaman Bang Yuma? Sabar. Jadi ketika kemudian dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan bukan Tuhan Pak. Bedakan. Ya, boleh Tuhan boleh, kurios juga boleh. Iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Yesus berterus terang.
Yang tadinya terang terus, sekarang dia akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita deteksi, ada berapa orang, ada berapa golongan yang memanggil Yesus itu Tuhan. Pertama, golongan Yahudi, Bani Israel. Kenapa mereka memanggil Yesus itu Tuhan? Mengapa memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka diajarkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, menurut Yesus boleh disebut Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus dipanggil Tuhan sebagai wakil Tuhan. Selayaknya Musa dipanggil Elohim. Jadi Yesus memiliki dua golongan pemanggil dia Tuhan. Yang pertama, Bani Israel, ia memanggil Yesus sebagai Tuhan, Kurios, tetapi mereka melakukan kehendak Bapa, Taurat. Kedua, orang Kristen memanggil Yesus Tuhan tetapi mengutuk Taurat. Jadi ada dua golongan. Golongan yang diusir ini adalah golongan yang tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu mentaati hukum Taurat. Demikian, Pak. Oke, berarti boleh memanggil Yesus itu Tuhan, boleh memanggil Yesus itu Kurios, boleh memanggil Yesus Tuhan. Karena di situ ada tidak semua orang yang mengatakan Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan atau beras-beras akan masuk ke kerajaan Allah, melainkan yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian berkembang ya apa yang menjadi kehendak Allah. Bang Yuna melakukan Taurat seperti tadi, tujuan akhir adalah Taurat. Kalau saya kan tujuan akhir diutus itu bukan usaha manusia, tetapi kasih karunia yang tertulis dalam Yohanes 8, makan daging dan minum darah, atau menjalankan firman-firmannya, perintah-perintahnya, dan pencurahan Roh Kudus atau pencurahan darah yang tertulis dalam Yohanes 16 itu. Yohanes 3:16 atau Yohanes 16 atau berapa saya lupa, yang meminta pada Bapa untuk mengutus Roh kebenaran tadi. Nah, apa yang jadi kehendak Bapa? Menurut saya bukan Taurat, tetapi lakukanlah kebenaran, gitu. Supaya apa? Memperoleh kasih karunia. Supaya apa? Melalui jalan yang benar. Permisi Pak, bisa Pak, sudah Pak. Mereka nggak bakal mau dengerin Pak. Permisi Pak. Itu Yohanes itu saya saja. Oke. Saya luruskan dulu pemahaman Bapak. Dengarkan. Ketika Anda dengarkan, Pak, dengarkan. Kehendak Bapak itu nggak ada agar manusia menjadi Kristen. Mana dalilnya? Kehendak Bapak nggak ada agar orang itu menyembah Yesus. Nggak ada kehendak Bapak itu. Nggak ada. Menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Saksi Yehova, nggak ada kehendak Bapak itu, nggak ada. Tunjuk dalilnya kalau ada, Pak. Nggak ada. Kehendak Bapa di dalam Matius 17 nomor 5 dikatakan, dengarkanlah Yesus. Itu kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, Yesus, kepadanya lah aku berkenan, Yesus, dengarkanlah Yesus. Iya, betul. Betul, Pak ya? Oke? Jadi Yesus yang harus didengarkan. Coba perdengarkan ke saya perkataan Yesus, sembahlah aku. Silakan. Bukan begitu. Kenapa jadi bukan begitu, Pak? Tuhan sendiri yang mengatakan, betul, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Kata siapa? Kehendak siapa kita mendengarkan Yesus? Bapa Elohim. Nah, sekarang mari saya ingin mendengarkan di mana Yesus memperdengarkan suaranya, kehendaknya agar manusia menyembah, beribadah kepadanya. Coba. Kan kata Bapa Elohim, dengarkanlah Yesus. Nah, sekarang saya mau mendengarkan Yesus di mana dia memperdengarkan suaranya, sembahlah aku. Beribadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Coba, saya ingin tahu, silakan.
Yohanes 16:3 atau 3:16 ya, saya lupa. Yohanes berapa, Pak? Itulah jalan kebenaran dan hidup. 14 apa 6? Berarti Yesus itu kebenaran, Bang. Yesus mengatakan kebenaran. Mengapa kamu menyembah itu? Iya. Karena dia adalah kebenaran. Oke. Sekarang mana? Kan harus didengarkan. Mana yang harus saya dengarkan dari Yesus? Ibadalah kepadaku, sembahlah aku. Mana? Silakan, Pak. Begini Bang, karena masih banyak yang harus diutarakan oleh Yesus. Yesus sendiri kan mengatakan. Enggak usah yang banyak, Pak. Yang ini aja dulu. Yang ini aja dulu. Dengarkanlah Yesus. Loh, Kan Yesus mengatakan, Pak. Sorry. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mana perkataan Yesus yang kita dengarkan bersama? Sembahlah aku, ibadalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Mana, Pak? Oke, tapi kan Jangan oke aja ya, kita tunggu ya. Bukan maksud gini, yang saya katakan tadi ya perkataan Yesus, karena catatan Yohanes, catatan Matius yang saya sampaikan itu, dan sudah mendapat legalitas dari Yohanes 17, doa Yesus pada murid-muridnya gitu kan. Bapak, yang harus didengarkan siapa? Yesus kan? Coba Bang Yuma di Yohanes 16. Pak, Yohanes jawabin pertanyaan. Yohanes 16 yang mana lagi, Pak? Menerima jawabannya, Pak. Yohanes yang mana lagi? Yang minta pada Bapak untuk Roh Kudus mendampingi atau menolong yang orang yang percaya. Dengarkan, Pak. Yohanes 16:14 dia katakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyembah Yesus itu memuliakan Yesus? Itulah Roh Kudus yang mendampingi para penerusnya. Nah kan, makanya saya katakan, mana di ajaran penulis kitab saudara yang memuliakan Yesus? Satu, diludahin, lahir di kandang binatang, dipanggil dengan sebutan anak binatang, kemudian mati secara terkutuk. Mana dimuliakan di kitab Anda Yesus itu di mana? Ya justru kebenaran itulah yang tercatat. Itu memuliakan, cara memuliakannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memuliakan Yesus sementara yang ada keluar dari mulut Anda hanya sumpah serapah untuk Yesus? Bukan sumpah serapah, apa itu sumpah serapah? Allah apa? Tadi yang Anda sebut sebagai bertanduk 7 dan bermata 7 itu siapa? Di dalam Yohanes Wahyu 5 nomor 6 itu siapa tuh? Anak domba yang disembelih lehernya itu siapa? Itu kan perlambang Yesus. Itu kemuliaan untuk Yesus atau penghinaan, Pak? Ketika Anda menyetarakan Yesus dengan anak binatang, itu kemuliaan atau penghinaan? Bentuk mulianya adalah percaya pada muridnya, Bang. Muridnya mencatat seperti itu. Bapak mengatakan percayalah kepada dia, bukan kepada orang yang tidak jelas. Sudah ada legalitas. Mana legalitasnya kepada penulis kitab saudara, mana legalitasnya? Yohanes 17 yang mana di situ? Doa para murid, doa untuk murid dari Yesus. Murid yang mana? Murid yang mana, Pak? Ya 12 murid. Coba Pak. Ya 12 murid, di antara 12 murid yang menulis Bible siapa? Yang itu Yohanes dan Matius. Oh, salah Anda. Yohanes anak Zebedeus bukan penulis kitab Yohanes yang Anda pegang hari ini. Mau bukti? Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 25. Itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes Anda ini, bukan. Enggak apa-apa, itu kan pemahaman. Kok enggak apa-apa? Bukan, ini kan perbedaan pemahaman. Bukan pemahaman yang berbeda. Bukan pemahaman yang berbeda. Pemahaman Bapak itu yang tidak berdasar. Saya bacakan, Pak. Saya bacakan, Pak Yusuf. Saya bacakan. Karena iman kita berbeda. Oh, makanya saya katakan iman Anda itu modal imani saja. Saya bacakan Yohanes 21, Pak ya. Dialah murid. Dengarkan. Yohanes, penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid? Itu ada di dalam Alkitab. Pak, dengarkan. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis kitab Yohanes menerima kesaksian dari orang lain. Itu bahasa Alkitab, Bang. Karena apa?
Di dalam Alkitab kan sudah ditulis orang lain juga. Nah, orang lain itu Udah ya. Jadi saya mengatakan Pak, kitab Yohanes ini itu dituliskan bukan murid Yesus. Kenapa saya katakan bukan murid Yesus? Yang pertama Yohanes 21 tadi, yang kedua adalah kisah para rasul. Kisah para rasul berapa teman-teman? 14 ya? Mohon maaf Bang, nggak usah melebar. Oh, tunggu Pak. Di situ dikatakan bahwa Yohanes itu adalah orang idiot. Oke? Yohanes berapa itu adik-adik? Kita kan ada utusan dulu. Yohanes berapa? KPR 314 ya. Yang Oke, iya. Kisah para rasul 3 nomor 14. Dengarkan Pak, dengarkan. Salah. Yohanes kisah para rasul 13 nomor 4. 13. Wah, tidur ini. Anak-anak semua pada tidur ini kayaknya. Saya kalau sudah terlalu banyak menghafal kayak gitu jadinya. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Pak Yohanes dan juga Petrus itu adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin? 13. Bagaimana mungkin kemudian orang yang idiot menuliskan kitab begitu tebal? Jadi bukan Yohanes anak Zebedeus, sepupunya daripada Nikodemus yang menuliskan ini. Bukan. Yang menuliskan kitab Yohanes itu orang yang tidak dikenal. Jadi jangan Anda mengatakan ketika Yesus mengatakan dengarkanlah dia, maka dia di sini adalah penulis-penulis Bible. Anda salah Pak, Anda keliru. Diluruskan lagi cara pemahamannya. Di dalam kisah para rasul 4:13 sedikit lagi. Ketika sidang, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bapak ngerti idiot kan? Oke, silakan. Sudah. Ya, tapi aku tidak akan membahas itu karena kita sepakat hanya perbedaan pemahaman tentang utusan. Utusan itu tercatat dalam Yohanes dan tercatat dalam Matius. Sekarang kembali ke utusan Bang dalam Matius karena di sana juga ada utusan. Di Markus juga ada Pak utusan. Dia diutus sebagai Tuhan. Inilah telah lahir di kota Daud Tuhan, juru selamat, Tuhan di kota Daud. Dia diutus sebagai Tuhan. Ya, menurut saya hanya dua itu, di Matius dan di Yohanes. Tapi di Markus yang monggo saja. Kemudian di Matius yang Markus diutus sebagai Tuhan dia. Iya, oke. Silakan. Oke. Di dalam Matius yang aku hanya diutus untuk bangsa Israel pada perempuan Kanaan itu pemahaman Bang Yuma gimana? Iya, sangat-sangat baik pertanyaan Bapak. Jadi di luar Bani Israel itu disebut Goyim. Orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Bani Israel kala itu disebut Goyim. Abu Dasarah, bidat, orang najis Pak. Lalu kemudian hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk hukum Taurat. Yesus datang untuk melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat. Artinya kedatangan Yesus hanya untuk mengajarkan Bani Israel tentang kaidah-kaidah Taurat yang mereka tinggalkan. Makanya di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang hilang sebenarnya terjemahan salah. Yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Kenapa ada terlontar perkataan itu? Karena ada seorang wanita yang bukan Yahudi datang kemudian meraung-raung minta tolong. Bukan minta tolong untuk diselamatkan Pak. Ini kekeliruan teman Kristen. Wanita itu minta tolong bukan untuk diselamatkan masuk ke surga. Bukan. Tapi wanita ini minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Sebagai tabib, Yesus punya kewajiban dong untuk menyembuhkan meskipun bukan Bani Israel. Karena hanya sebagai penyembuh. Sebagai dokter tok. Makanya ketika dikatakan usir dia dari sini, dari tadi dia mengikuti kita dan teriak-teriak. Apa kata perempuan itu? Bukankah ya, Yesus mengatakan, tolong, perempuan itu mengatakan, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Tuhan ya, kalau supaya puas hati Anda, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Kata Yesus apa? Tidak patut roti yang disediakan kepada anak-anak Israel dilemparkan kepada guguk.
Coba. Oke, ya. Sabar Pak, sabar. Saya undur diri. Sabar. Saya undur diri, saya mau tanya dulu bentar ya. Saya sedang menjelaskan, Bu. Dan perempuan itu mengakui. Perempuan itu mengakui. Saya ini menunggu. Pengakuan perempuan itu valid ketika dia mengatakan benar Tuhan. Jadi pengakuan Yesus, tolong di-mute dulu. Pengakuan Yesus bahwa perempuan itu adalah gugup, itu dibenarkan juga dengan perempuan itu. Benar Tuhan. Benar, saya memang gugup. Coba. Tetapi, ada tetapinya. Bukankah gugup makan sampah yang jatuh dari meja majikannya? Apa kata Yesus? Tepuk tangan dia. Tak. Betul perempuan, imanmu benar. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang perempuan itu inginkan? Anaknya sembuh. Sembuh enggak anaknya? Sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Tidak. Dia tetap gugup. Dia tetap pemakan sampah. Jadi Yesus itu mengatakan di luar daripada Bani Israel yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya dan percaya kepada Yesus pada saat itu disebut gugup, Pak. Gugup. Oke, tidak masalah. Tidak belum. Nah, silakan Pak, silakan. Oke, kalau pemahaman saya itu justru menguji iman dari perempuan Kanaan. Imannya ternyata kuat bahwa dia mengimani bahwa ini bisa menyembuhkan anak saya. Bisa tanpa bisa. Berarti itu menguji iman pada perempuan itu. Di samping itu dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku hanya diutus Bani Israel. Sebenarnya itu betul, karena Bani Israel kan Taurat. Usaha manusia lah yang menyelamatkan. Tetapi karena Taurat itu, karena Yahudi itu keras kepala, dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Sampai saat ini masih seperti itu, tapi nanti mungkin akhir zaman akan berubah. Sehingga kasih karunia terwujud karena untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena Taurat itu hanya berlaku di bangsa Israel, dan dia ke bangsa Israel untuk menyelamatkan itu. Karena Taurat tidak menyelamatkan. Mengapa tidak di bangsa Israel? Karena di luar bangsa Israel sudah Pak, sebentar Pak. Saya mau tahu, siapa yang ngajarin Bapak Taurat itu tidak menyelamatkan? Itu sudah tertulis di dalam Yohanes kan Bang, di depan kan sudah. Yang ngajarin saudara itu siapa? Bukan mengajarin Bang, kan di dalam Yohanes kan sudah tertulis. Di mana tertulis Taurat tidak menyelamatkan di kitab Yohanes? Taurat itu dasarnya kan Bima sendiri mengatakan usaha manusia yang menyelamatkan. Itu. Iya. Terbukti juga bahwa. Sekali lagi saya tanya, di mana di dalam kitab Yohanes mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Di dalam Yohanes tidak nyinggung masalah Taurat, Pak. Nah, udah berarti Bapak berbohong dengan mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan. Itu dicatat. Hati-hati. Itu tadi katanya nggak boleh ke catatan lain. Hati-hati Pak. Di dalam Matius. Di mana di Matius dikatakan bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan? Silakan. Bukan Taurat, tetapi di sana harus. Tadi Bapak mengatakan Taurat tidak menyelamatkan. Hati-hati. Karena kami paham Taurat. Hati-hati Pak. Betul. Di sana kan ada 613 aturan. Mespot. Ya. Terus sekarang di mana dalilnya dikatakan di Matius bahwa Taurat tidak menyelamatkan? Di dalam Matius, kalau kamu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Nah, sekarang apakah orang Kristen lebih taat daripada orang Taurat, orang ahli kitab terhadap Taurat? Kami kasih karunia, Bang. Kalau kasih karunia sudah ajaran sejak Nabi Adam itu, Pak. Kasih karunia itu. Ya, yang justru menyelamatkan itu, Bang, catatan Yohanes. Kasih karunia itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada manusia. Itu baru disebut kasih karunia. Tidak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman. Bukan perbedaan pemahaman. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada sesama manusia. Itu disebut kasih. Iya, itu kan pemahaman Bang Juma. Ini kan berbeda pemahaman. Bapak tadi mengatakan Taurat itu katanya tidak menyebabkan keselamatan.
Bapak Iya, betul. tidak ada dalil yang Bapak katakan seperti itu. Itu hanya karangan-karangan Bapak aja dari gereja. Iya betul, tetapi itu dasarnya ada bang. Dasarnya Taurat itu kan usaha manusia gitu kan yang menyelamatkan. Terus bagaimana dengan dalil yang mengatakan begini Pak? Matius 16:27, Yohanes 5:29, Yohanes 5 nomor 2 dan seterusnya. Manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti yang menyelamatkan perbuatan atau bukan? Kalau dalam catatan Yohanes yang menyelamatkan, Hati-hati. yang menyelamatkan itu adalah kita diminta di dalam jalan dan kebenaran. Sejauh perilaku kita. Bagaimana Pak Yusuf, bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau hukum Tuhan Anda lepaskan semua, Anda kemudian berpaling kepada hukum manusia dan menyembah kepada manusia? Apanya yang benar Pak? Ini Bang Yuma, apa itu yang benar? Lah, Yang benar itu firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Makanya saya katakan tadi, dengarkanlah dia. Nah, mana perkataan Yesus yang disampaikan sembahlah aku? Ada enggak? saya kan tidak akan membahas sembahlah aku, tetapi membahas masalah Saya tidak mau menyembah sembahlah aku, tetapi hari ini aku menyembah Yesus. Kayak mana ceritanya itu Pak? Kenapa Anda tidak mau membahas